Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman kita di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar Anda hari ini? Ini kita hampir sebentar lagi video ini saya buat menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat ya. Kalau saya pribadi sih meyakini Trump akan menang ya, tapi nggak tahu nih nanti kalau ternyata ramalannya benar kapan-kapan kita bahas ya. Saya pribadi membuat video ini sebelum ada keputusan apakah Trump atau Biden yang menang. Tapi teman-teman ini nggak akan membahas tentang Trump atau Biden. Hari ini kita akan membahas tentang satu yang metode yang sedang tren hari ini yang disebut dengan OSINT atau Open Source Intelligence. OSINT adalah metode pengumpulan informasi atau data untuk menunjang analisa intelijen yang digunakan para analis untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan atau saran-saran kepada user. Nah, OSINT ini open source, jadi dia sumbernya terbuka. Nah, dalam prinsip intelijen itu kita sering dengar ada satu teori yang mengatakan 9541. Artinya 95% sumber informasi yang diolah sebagai produk intelijen itu asalnya dari sumber terbuka. 95% loh. Nah, baru 4% itu semi tertutup. Semi tertutup itu gimana sih? Misalnya dengan menyamar, dengan operasi rahasia. Nah, baru yang 1% ini super tertutup. Nah, ini biasanya dengan infiltrasi agen atau menanam agen yang bertahun-tahun di dalam satu sasaran. Jadi sebenarnya 95% data-data yang diolah menjadi produk intelijen itu adalah data-data OSINT, open source. Nah, beberapa waktu yang lalu teknik OSINT menjadi sangat populer karena dipakai oleh teman-teman narasi TV ya, Mas Akwam dan kawan-kawan. Ada ahli-ahli OSINT di media narasi TV yang menggunakan metode OSINT untuk meliput atau dalam konteks ini memberikan frame tentang peristiwa pembakaran halte Sarinah. Saya tidak akan mengomentari secara teknis metode mereka ya, karena itu hak mereka, tetapi sebenarnya memang ada beberapa pertanyaan. Misalnya kan teman-teman bertanya, kalau narasi TV bisa dapatkan CCTV, bagaimana kita tahu jam 16 situasinya seperti apa? Kan itu dimulai 16.30 atau 16.25 ya katanya. Nah, jam 16 orang-orang tadi yang diduga sebagai pembakar oleh narasi TV itu ada di mana? Situasinya bagaimana? Kapan-kapan deh kalau ada waktu kita perdalam soal itu. Tapi saya nggak mau membahas soal itu. Kita lebih ke umum saja tentang OSINT itu sendiri. Jadi dalam sejarahnya OSINT itu dulu dilakukan oleh para agen intelijen dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang ada di tengah masyarakat yang terbuka. Misalnya apa? Koran. Kalau dulu koran, siaran radio, pembicaraan masyarakat, desas-desus, itu bagian dari sumber-sumber OSINT. Nah, tapi kalau hari ini OSINT itu lebih banyak didapatkan di media maya, dunia maya, terutama media sosial di dunia digital. Seperti kemarin kan, contohnya kan mereka menggunakan, teman-teman narasi menggunakan rekaman CCTV, kemudian crawling TikTok, crawling Instagram. Itu bagaimana cara mereka, kecerdasan mereka meramu data terbuka untuk menjadikan sebuah bahan. Bedanya, kalau OSINT for journalism, kalau OSINT untuk jurnalistik, itu datanya dipublikasikan ke publik. Tentu ya, karena jurnalis itu bertanggung jawab pada masyarakat. Tetapi kalau OSINT untuk intelijen, itu datanya secara tertutup diberikan kepada para analis. Nah, kapan-kapan kita bahas tentang siklus itu. Kita hari ini akan fokus ke OSINT dulu. Nah, teman-teman, OSINT bisa dipelajari dari rumah. Bahkan dengan laptop sederhana seperti yang saya miliki, kita bisa mempelajari OSINT.
Tentu ini membutuhkan ketekunan dan juga minat ya, minat atau passion. Orang kalau nggak punya passion, maka dia nggak akan suka menekuni ini. Oke ya, itu pengantarnya. Coba kita lihat di laptop. Nah teman-teman, alhamdulillah di internet itu kita sudah punya teman-teman ahli OSIN ya, banyak sekali. Tapi saya sering menggunakan situs ini, osinframework.com, karena di sini tuh sangat lengkap. Kita dipandu untuk menggunakan berbagai software. Apa yang akan kita cari itu dipandu oleh OSIN Framework ini. Sangat bagus untuk kita coba. Jadi kita bisa tahu username misalnya, kita bisa tahu username orang, kita bisa cari dengan aplikasi yang ada di sini. Atau kita misalnya ingin tahu tentang sebuah jalan misalnya, ini geolocation ya, geolocation ya, kita ingin tahu misalnya kita mau pakai apa, yang paling sederhana kan Google Earth, tapi misalnya instant Google ini lebih cepat nih, instant Google Street View, tinggal diklik instant Street View. Nah nanti kita tinggal masukkan di situ misalnya apa, jalan Malioboro. Nah ini langsung keluar kan jalan Malioboro. Nah ini lebih cepat pakai Street View yang instan. Nah ini kita langsung masuk ke Malioboro. Walaupun ini bukan live ya, ini kan rekaman. Ini rekaman, tinggal dilihat di sini datanya. Oh ini rekaman Juli atau September. Jadi kita bisa tahu secara cepat. Misalnya teman-teman mencari sebuah alamat atau mengecek rumah, ya itu bisa menggunakan metode Google Street View yang instan ya. Atau misalnya kita mau pakai, ini ada Corona. Nah, Corona ini apa? Kita coba lihat. Corona ini, oh ternyata dia semacam atlas ya, yang lebih lengkap ya, lebih lengkap. Dan saya kira ini seperti Google Map juga, cuma dia basisnya barangkali lebih pikselnya lebih detail. Ini berlaku untuk seluruh dunia. Kita bisa cari di mana saja yang mau kita cari. Pakistan, kita pengen tahu struktur gurun di Kandahar misalnya, kita bisa pakai ini. Nah, seperti ini kita bisa gunakan. Kita pengen tahu Kabul, struktur tanahnya bagaimana. Nah, ini seluruh dunia ya, sama seperti Google Earth sebenarnya, cuma dia lebih saya kira lebih spesifik ya, kita lebih detail lah. Oke, itu atau misalnya kita mau cari data tentang penerbangan, misalnya pasangan Anda, pacar Anda sedang terbang, itu kita bisa cari gimana sampai mana gitu ya, pakai transportation ini. Transportation ini di Amerika, bahkan di Amerika bisa nyari vehicle record. Nah kemudian kalau air traffic itu kita bisa cari dengan banyak ya teman-teman. Yang lazim biasanya pakai flight radar yang paling gampang, bisa juga pakai flight aware. Ini flight aware ini bisa digunakan. Flight aware ini dia live tracker sama seperti flight radar, dan kita bisa ngecek di sini. Misalnya kita nggak tahu pesawatnya apa, kita nggak tahu nomor pesawatnya apa, misalnya kita hanya tahu dia naik batik. Kita tahu dia naik batik, maka kita cari Batik Air di sini. Batik Air dengan cara live flight tracking seperti ini. Nah itu terus kita cari misalnya tadi apa, batik ya, batik nah, Batik Air Flight yang hari ini terbang di mana aja gitu kan, karena ini live ya, kita track. Nah ini kita bisa lihat nih datanya ya, ini live, batiknya berangkat dari Surabaya. Nah gitu. Jadi ini sama sebenarnya kayak flight radar, tapi ini dia fiturnya lebih, menurut saya lebih canggih lah, lebih detail gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau nyari apa, search engine ya, ini
data nih. Data kita mau nyari apa? Misalnya kita mau nyari academic publication. Wah, ini menarik nih kan. Kita nyari jurnal. Oke, nyari jurnal banyak banget pilihannya. Google Scholar, Archive, OpenGov, U, Paper, Think Tank Search gitu kan. Misalnya kita pengen tahu tentang OSIN ya, tentang OSIN ada nggak ya di Think Tank Search? Kita cari di Think Tank Search. Nah, masuk keluar di situ Think Tank Search ya, tinggal diketik di sini. Sebenarnya sederhana sekali. Ini masuk di Harvard ya. OSIN kita search di sini. Nah, dia masuk ke Google. Atau kalau enggak dia bisa langsung ke bawah pakai login ya. Nah, itu kalau yang Think Tank Search. Atau yang archive yang lebih sederhana misalnya dengan social science. Nah, ini social science sama aja sih, indeks juga. Teman-teman kalau misalnya bikin publikasi, nah ini bikin akun dulu di sini. Itu ya. Nah, ada lagi misalnya kita pengen tahu tentang foto atau gambar atau video ini asli atau enggak. Nah, atau dia palsu apa enggak. Nah, ini kita bisa cari di sini. Ini mulai dari Yandex itu biasanya untuk mencari foto ini sudah pernah digunakan apa belum gitu ya. Macam-macam nih, tinggal pilih toolsnya macam-macam. Akan sangat menarik kalau satu persatu dipelajari ya, pelajari satu persatu. Bahkan bisa menganalisis dokumen. Misalnya Yandex itu kita buka ya. Yandex itu, nah di sini misalnya kita nyari sebuah foto, tinggal diupload, dia akan kelihatan apakah foto itu pernah dipakai orang atau belum. Gitu ya. Ini menarik banget OSIN Framework, jadi jangan khawatir untuk dicoba OSIN Framework ya. Ini banyak banget, bisa berhari-hari kalau mau belajar di sini. Kalau kita jauh dari laptop, misalnya kita ingin tahu di telepon orang, ini siapa ya yang nelpon ya gitu ya. Nah, kita bisa install yang sering disebut dengan Truecaller gitu ya. Truecaller itu ada yang versi premium bayar, kalau nggak salah 3.000 doang sebulan ya. Ada juga yang versi gratisan. Di situ nanti kalau nomor telepon itu sudah pernah disimpan orang gitu ya, akan kelihatan nanti di layar gitu. Siapa yang menelpon Anda itu akan terlihat. Nah, akan terlihat siapa yang menelpon Anda. Instalasinya gampang banget, namanya Truecaller. Yang dipakai teman-teman narasi itu Molekul namanya, itu juga bisa di install. Kita bisa milih CCTV mana yang mau kita lihat. Ini Jakarta itu bisa kita lihat di situ. Misalnya kita mau lihat CCTV kejadian hari ini live ya, yang di mana misalnya di dekat Kokas rame nggak ya pagi ini gitu. Lihat di Kokas dia akan muncul nanti. Nah, itu tinggal ada iklannya ya. Maklum ini namanya juga aplikasi, jadi pasti dia ada iklannya, tapi nggak apa-apa, sebentar doang. Nah, itu kita bisa melihat ini live traffic sesuai dengan yang diinginkan, yang teman-teman inginkan ya. Oke, itu pakai Molekul. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat ya tentang OSIN atau Open Source Intelligence. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam, bahannya banyak sekali, bahkan sudah ada komunitasnya di Indonesia, ada Telegram grupnya. Nah, tinggal googling aja Telegram group OSIN atau search di Google OSIN Indonesia, atau di YouTube juga banyak sekali. Nanti mungkin beberapa akan saya tulis di link komentar, komunitas-komunitas yang mempelajari tentang OSIN. Sekali lagi bedanya adalah OSIN untuk kepentingan intelijen itu tidak dipublikasikan. Tetapi kalau OSIN untuk kepentingan jurnalistik ya tentu dipublikasikan secara terbuka ya. Dan biasanya para analis senior
menganggap OSIN ini hanya sebagai data pembanding ya. Karena memang hari ini kita big data begitu banyak, maka biasanya para analis intelijen itu lebih menyukai ada pembanding lain, misalnya dengan human atau human intelligence. Misalnya dalam konteks, kembali ke dalam konteks teman-teman narasi TV misalnya, OSIN oke sebagai bentuk jurnalistik, tetapi tentu akan jauh lebih oke jika ada laporan real pada jam pembakaran halte itu oleh wartawan narasi di lapangan gitu. Jadi OSIN-nya ada, tapi pembandingnya juga ada. Jadi mereka ada di lokasi gitu. Dalam konteks pembakaran halte kita bisa mempelajarinya di video live streamingnya Tempo di channel YouTube Tempo yang saat itu juga merekam secara live situasi chaos sejak jam 4 sore. Jadi kalau narasi TV kan dia mulai 16.30, nah Tempo sebenarnya sudah jam 4 sore, kelihatan demonstran dipukul, lari, sembunyi di jalan-jalan Sunda, keluar lagi, dipukul lagi, lari, silahkan disimak. Itu bedanya ya. Jadi OSIN bagi intelijen hanya sebagai pembanding, tetap harus ada yang disebut dengan human atau human intelligence. Verifikasi 2 langkah atau verifikasi 2 sumber. Terima kasih sudah menyimak dan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk tulis komentar, kirim email, dan juga follow Twitter saya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan salam intelijen.